Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Faqala jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun wa takathurun bil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manazilal akhirah faman naja minhu fama ba'dahu aisara minhu wa man lam yanju fama ba'dahu ashadda minhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua Ranting yang belum hadir yang saya hormati, Ibu Ketua Ranting yang belum hadir yang saya hormati, Ustadz Ketua Panti Asuhan dan Ibu yang dua-duanya alhamdulillah sudah hadir yang saya hormati, Ketua IPM Ranting Panti Asuhan yang saya hormati, insya Allah hadir. Siapa yang jadi ketua? Ya? Siapa yang jadi ketua? Rehan, mana Rehan? Oh iya. Dan semuanya saja yang hadir, alhamdulillah wa syukurillah. Ini adalah Kamis yang sering dilupakan, karena Kamis yang pengajiannya paling berbeda. Kalau Kamis-Kamis yang lain itu selalu diingat karena setiap jam 8 malam. Kalau kita paling unik, jamnya berubah-ubah terus, pokoknya 1 jam sebelum maghrib gitu pengajiannya. Kalau maghribnya jam 7 ya datang jam 6 gitu. Kalau maghribnya jam 8 ya datangnya jam 7 gitu. Ini umpama, tapi belum pernah maghrib kita jam 7. Ibu bapak yang saya hormati, bisa enggak? Bisa Pak. Tapi Ya sudah ini, ditinggal. Tapi ini penyimpanannya lagi penuh, makanya ada yang hapus dulu. Jadi tadi pas mau lagi itu iya. Ada peringatan kalau penyimpanannya lagi penuh, jadi dihapus. Ya terus. Ini kalau anak-anak putra paham, anak-anak putri sudah paham belum? Paham. Ibu-ibu ada yang sudah paham? Nggak paham. Ibu-ibu banyak yang belum paham dengan Ananda yang satu ini, ya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran Allah berfirman,
Ini sebuah kenyataan yang harus diterima oleh semua kita. Ya, ini teknisinya sampai ketua ranting maju loh. Yeah. Udah, kalau sudah ditinggal aja. Leng menghapus nanti, sekarang menghapus bagian aja. Menghapus semuanya 2 hari itu, bobok mentelepok. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan satu kenyataan yang tidak boleh kita lupakan. Innamal hayatud dunya la'ibun. Bahwa dunia ini hanya permainan tok loh. Kita belum serius, kita laib saja. Walahwun, dan permainan dan penipuan. Wazinatun, dan apa? Isinya itu nek wis ono perhiasan buanggane setengah mati gitu. Ya, makanya saya dulu pernah matur pada ibu-ibu, semoga tidak ada yang tersinggung itu. Ya, ada seorang ibu bolak-balik kukar kukur wae. Sebelahnya mergane gelange anyar ibu. Ya, kalau mbak-mbak kukar kukur sebel kiteki sing nembe dikiteki gitu. Ya. Kalau mas-mas apa ya? Ya. Watafakhurun, dan sombong-sombongan, membangga-banggakan, hebat. Yeah. Dalam hal apa? Dalam hal anak dan harta. Ibu-ibu itu nek wis menceritakan tentang hebatnya putrane ngantek mumpluk. Iya. Anaknya alhamdulillah yang dia anak papat sukses kabeh. Sukses kabeh. Belum ibu, belum sukses. Tidak ada satupun anak kita yang sudah sukses meskipun bergelar doktor sekalipun. Sekalipun sudah profesor doktor, apakah sudah sukses? Belum. Lalik sukses kapan? Sok nek wis mati, meninggal dunianya dalam keadaan husnul khotimah, itu baru namanya sukses. Sukses di dunia itu sukses bermain-main, sukses dalam laib, isinya hanya tipu-tipuan saja. Kita berharap-harap pengen dadi wong sugih. Ternyata jadi orang kaya itu pun juga biasa. Orang yang kaya, segala sesuatu yang sudah biasa maka dirasakan biasa. Kan nggak ada orang yang kaya mendadak, itu kan nggak ada. Kemarin itu, kemarin hari Selasa masih miskin banget. Sekarang hari Kamis sogeh banget. Ada yang semacam itu? Tidak ada, Ibu. Mesti segalanya pakai pembiasaan, Ibu. Makanya kemudian ada orang yang berharap, leh umpamane ya gitu. Umpamane yang duwe sepeda motor ya. Wah, nang dinti penake pol ya. Cepat meneh gitu. Terus punya sepeda motor. Habis itu hujan. Lah umpamane yang duwe mobil ya elek poho. Gitu. Nggih. Punya. Nggih. Apakah kalau sudah punya mobil terus puas? Tidak, Ibu. Ya. Kemudian melihat ada mobil kinyis-kinyis. Lah umpamane yang di mobil sing kaya ngono ya terus saja. Makanya ada orang mengatakan, ada orang
punya penghasilan, bapak-bapak mesti tidak ada yang punya penghasilan sendiri. Ada di antara panjenengan bapak yang punya penghasilan sehari 150 juta. Sedino nyambet gawe mendapatkan hasil 150 juta. Nek sebulan berapa mbak? Sing ngitung wis angel ngitung tok lho durung goleke. Ya. Apakah orang yang mendapatkan sehari 150 juta, kemudian dia merasa cukup? Ada orang yang merasa cukup? Tidak ada. Kapan dia merasa cukup? Besok kalau sudah tua, sudah menjelang meninggal dunia, sudah kembali kepada miskinnya. Orang kan pada akhirnya miskin sekali, Bu. Ada orang kaya raya, duitnya banyak sekali tapi miskin. Kenapa? Karena oleh dokter dilarang makan 3 hal. Tidak boleh makan yang berminyak, tidak boleh makan garam, tidak boleh makan gula. Rampung itu, langsung miskin banget itu. Iya. Beli daging yang paling mahal. Berapa Bu daging yang paling mahal Ibu? 135. Ini Bu Atun ini yang setiap hari beli daging. Katanya 135 ya. 140 ya setunggal pangannya 145 ya. Mahal. Ini daging paling mulus, paling enak. Dimasak. Silahkan dimasak seenak-enaknya, tapi tidak boleh pakai gula, tidak boleh pakai garam, dan tidak boleh pakai santan. Ayo, ini kalau saya ngajak bicara yang semacam ini pada ibu-ibu dan mbak-mbak yang mudeng, mas-mas orang mudeng, garek ngemplok, ya, nggak pernah tahu proses dengan nyacat tok, mas-mas dan bapak-bapak kan gitu ya, iya. Maka tidak ada barang yang enak tanpa ada 3 hal itu. Dan kalah dengan orang yang dikatakan fakir miskin, ya kan? Makan budin kan itu, maem budin karo dikemil karo rese, enak pol itu Bu. Iya. Makan budin pakai gula Jawa, enak sekali itu. Itu wah, luar biasa gitu. Pokoknya kalau ada 3, siapa yang 3 ini sudah tidak boleh, berarti jatuh pada fakir miskin. Wa ghinaka qabla fakharika. Dan kayamu sebelum kamu jatuh miskin kapan? Biasanya orang yang sudah sepuh, yang sudah bola-balik periksa dokter, yang kemudian oleh dokter mengatakan ini tekanan darahnya dikurangi ya, garamnya ya dikurangi, garamnya periksa lagi, darahnya masih melonjak, mulai hari ini nggak boleh makan garam gitu. Kemudian kena diabetesnya, kemudian diabetes mau tidak membolehkan gorengan dan gula. Itu terjadi komplikasi lah, masya Allah. Ibu-ibu sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, masya Allah, nggak ada yang kena komplikasi. Tadi pagi ini mbak-mbak hati-hati loh. Tadi pagi saya takziah. Kenapa? Sakit apa? Sakit lambung. Apa namanya? Asam lambung. Kemudian terjadi komplikasi, terkena livernya, kemudian terkena apa namanya, jantungnya atau kenapa, kemudian meninggal dunia ya.
usianya ya sudah cukup tua, 53. 53 itu sesiapa? Ustaz Mazin berapa Ustaz? Ya? 43. Berarti selisih 1 tahun dengan saya. Saya 44 Ustaz. 43 sik nom temen. 43. Iya, padahal saya kalau dijajarke sama Pak Muadzin, ketok tua saya kan. Ya Allah. Gitu. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, permainan-permainan ini nggih saenak-enake panganan yang harganya 1 porsi 500.000 itu, kata Ustadz, masih ingat Ustadz Slamet Saifuddin, Ustadz Mami, itu ternyata enaknya hanya sekian tok. Sampai perut masih terasa enak nggak? Dan ndak, nggih, bakwan dengan sate di perut sama saja. Tuh, telur, makan telur, udah rasanya kayak ngono kenang betang. Terus ma'ambudin. Orang ono bedane. Kenikmatan dunia itu hanya sepanjang ini dikejar mencarinya, masya Allah. Orang mencari kenikmatan yang sependek itu sampai nerjang segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu permainannya. Kamathali ghaithin na'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Persis seperti seorang petani yang ketika itu mendapatkan hujan yang cukup lebat, membayangkan tanamanku subur, aku calon panen yang banyak. Dan lagian sekarang harganya sedang mahal. Saya akan menjadi orang kaya. Tapi ternyata setelah sampai kebun, bukan tanaman yang dihadapi. Yang dihadapi hanya rumput kering yang tidak menghasilkan apapun. Karena apa? Karena itu hanya dalam bayangan. Gitu. Jadi makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tenan, seandainya saya punya duit 5 miliar, panjenengan masing-masing tak aturi paling tidak 50 juta, masing-masing 50 juta. Saya kasih 50 juta semuanya. Biar saya kehabisan tidak apa-apa, saya gampang ngalamun meneh. Iya. Orang melamun itu sebanyak-banyaknya silahkan. Wong ngelamun aja ming sekedar umpama. Saya pernah suatu ketika di pengajian saya terlambat nih menjelaskan umpama sampai orang-orang dengar-dengar loh. Saya menggambarkan apa ya? Saya menggambarkan tentang sedekah jangan terlalu banyak. Saya membayangkan, ibu-ibu, kalau panjenengan bapak mempunyai duit 1 juta, ada orang minta sumbangan, disumbang 600.000, terlalu banyak atau tidak? Terlalu banyak. Saya di dompet saya ada duit 700.000, ada orang minta sumbangan kepada saya, kemudian saya berikan orang itu 500.000, terlalu banyak enggak? Tidak. Di BNI saya masih ada 460 juta. Di BCA saya masih ada sekitar 600 lebih. Kemudian di BRI masih berapa? Masih 320-an lah. Masih banyak. Itu saya terlambat memberikan umpama. Sampai yang mendengarkan, sombong temen gitu. Padahal itu hanya umpama ya kena wae. Saya mantan umpama, ini umpama tapi terlambat. Bank BCA itu wekku.
itu punya saya itu. BRI punya saya, BNI punya saya, panti asuhan ini kepunyaan saya. Umpama lho ya kena wae ta. Wong ini hanya permainan kok. Sebagaimana kita mengatakan itu uang saya, itu suami saya, itu istri saya, boleh. Tetapi hakikatnya kita tidak mempunyai apa-apa. Kita ini siapa masih ingat waktu lahir jenengan, Mbak waktu lahir jenengan pakai pakaian warna apa? Semua kita lahir dalam keadaan udah blejet. Udah blejet itu bahasa Indonesianya sudah ketemu, namanya telanjang bulat. Udah blejet sama dengan telanjang bulat. Ya. Kalau yang di Mangli itu namanya telanjang lonjong. Wong masih pakai sawet tok. Ya. Itu kita itu lahir semuanya dalam keadaan telanjang dan matinya ditelanjangi enggak? Ibu pernah merawat jenazah? Ketika memandikannya pakai pakaian atau ditelanjangi, Bu? Ditelanjangi. Kemudian dibungkus pakai kain kafan. Yang bungkus siapa? Diri jenazah sendiri atau dibungkus orang? Dibungkus orang. Satu wasiat yang tidak boleh itu wasiat yang menek mati tolong ya dibungkus kafan. Enggak ada wasiat macam itu. Ya. Lahir dalam keadaan telanjang bulat, mati dalam keadaan telanjang bulat. Hanya kemudian kita semuanya sudah diuji selama hidup kita. Makanya Allah mengatakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Kami menciptakan manusia itu semuanya berasal dari air yang terpancar. Naftali, untuk kami uji. Wa ja'alnahu sami'an basira. Berangsur-angsur. Ketika bayi pendengaran belum maksimal, penglihatan belum maksimal, bicaranya belum bisa, jalan belum bisa, berangsur-angsur. Sami'an basironya itu tumbuh dan akhirnya ketika anak itu sudah masuk ke ranah remaja atau baligh, usia 12 tahun sudah mengenal semuanya. Yang namanya bapakku gue wong elek ning galak. Bapakku ibune nyong ya padha eleke, galake luwih nemen. Itu anak menilai itu usia 12 tahun itu. Ya. Ada seorang anak kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu usia berapa? 9 tahun, ngobrol dengan teman-temannya di depan kelas. Yang satu bertanya, nek ibu nyong wonge apian banget yakin. Ora tau ki nyeneni bojone nyong alus banget. Karo apa jenenge karo mbae nyong, mbae nyong berarti mertuane ya. Itu le ngormati banget. Sing siji, nek ibu nyong ora kaya ngono. Ibu nyong galake pol. Nyengit galak. Nek karo bojone nyong kerep mat bantah. Nyong kadang sok melas banget karo bapak nyong, sok disio-sio karo ibune nyong. Sing siji bilang, nek ibuke nyong wonge jane apian ning pelite pol. Ya akhirnya jali duit mesti ora entuk. Dia ngomong sapa-sapa ya, duitnya kan kerep tak colongi. Itu anak kelas 3 SD, Pak, Bu. Iya. Jadi ibu sekalian yang saya hormati, anak-anak sudah masuk ke dalam ranah balik, maka
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai mukallaf. Balik itu mukallaf, mumayyiz. Orang yang sudah mendapatkan kewajiban. Siapa itu? Orang yang di atas usia 12 tahun. Adik-adik siapa yang di bawah 12 tahun? Ada yang usianya di bawah 12 tahun? Ada. Belum wajib sholat. Ya, artinya ibunya nggak boleh galak-galak tentang urusan sholat. Ada adik panti yang paling enom usia berapa? Kelas berapa? Kelas 5, belum balik. Iya, kelas 5 SD. Wis tau nunggak urung? Wis tau nunggak? Sudah? Oh, wis balik berarti. Iya. Ini nunggak ping piro? Ping 3. Oh lah, sudah dewasa itu. Kelas piro? Kelas 5. 6, 7, 8 kudune kelas 8. Nek nunggake ping 3 lho. Nunggake ping piro, Mas? Saking akeh ngantek kelalen. Ini baru nggih. Dari mana, Mas? Dari mana? Kaliwiro. Oh ya. Nggih, enggak usah dikomentari nanti nangis loh. Iya. Wong yang sudah tamat SD aja ada yang nangisan kok, anak putri tapi. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, kembali lagi kepada kita. Nah, permainan itu yang dinamakan dengan ujian. Contoh, Allah itu nggak butuh kita sholat, tapi kita diberi permainan namanya sholat 5 kali. Itu bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka kemudian kita sholat. Apa sholat? Manfaatnya sholat? Dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Apa balasannya? Apa balasan dari surga? Kok apa balasan dari surga? Apa balasan dari sholat? Apa? Bukan. Kekayaan yang melimpah. Panjenengan kaya atau tidak kaya? Loh, padahal sholat loh, kok nggak kaya? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 11 sampai ya. Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'ajjilallahu linnasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Kalau Allah menyegerakan di dunia pahala-pahala kebaikan dan menyegerakan siksa dari dosa-dosa kita, maka laqudiya ilaihim ajaluhum, semua kita habis mati, tidak ada kehidupan. Ya, siksa yang harusnya diterimakan di akhirat diturunkan di dunia, habis kita. Kita ini kan lemah sekali di dunia. Kita semuanya ini mengkena virus saja geletak, virus itu. Siapa yang pernah lihat virus? Pernah lihat virus? Tidak pernah kita. Tapi sehebat-hebat apapun juara engkol dunia itu, kena virus geletak. Virusnya apa? DB.
Siapa yang kena DB kemarin? 1, 2, 3. Ada berapa orang kok yang kena DB kok? Yang kakung ada yang kena DB enggak? Enggak. Ya, ini memang DB-nya DB wanita. Iya, DB-nya DB wanita. Saya sekeluarga itu isinya 7 orang. Yang kena DB 6. Yang 7 tidak kena. Kenapa kok yang 6 kena? Karena yang 6 perempuan. Yang tidak kena 1 laki-laki. Makanya saya mengatakan DB ini DB wedok ini. Gitu, ya. Nah, buktinya anak putra nggak ada yang kena DB, anak putri ada yang kena kok. Ada nggak yang kena DB anak putri selain Iin? Ada, gitu. Yang malah ada yang kena DB sampai sekarang belum pulang, ya kan? Ada, belum pulang. Semoga belum, bukan keluar. Ya, semoga belum. Anak sepuran. Iya. Ini gara-gara kena DB itu. Iya. Ibu-ibu semuanya, Bapak yang saya hormati, kita ini lemah luar biasa. Padahal Bapak dan Ibu, kalau kita diberi siksa akhirat letakkan di dunia, Ibu panjenengan wani merengut karo garwa panjenengan dikeplak karo malaikat. Montir, Bu. Nggih. Bapak-bapak panjenengan berani berbuat maksiat diketak karo malaikat sentet. Iya. Mati semua kita. Kalau azab akhirat diturunkan. Kenapa azab akhirat tidak diturunkan? Ya penyebabnya manusia lemah. Besok yang tidak bisa mati yang disiksa. Iya, dicemplungke nang neraka blebek-blebek, kosong diangkat meneh, mulus meneh, cemplung meneh, tidak ada yang mati. Karena yang dimasukkan dalam neraka adalah roh kita. Kalau jasad oleh ringkih banget jasad itu. Nggih. Ana wong sikat gigi meninggal dunia. Sikate kelek. Iya, gitu. Ana wong keceprut meninggal dunia. Ceprut lenggis. Ya, Bapak. Kita ringkih sekali. Kemudian dunia ini sempitnya, ya Allah, sempit sekali kita itu. Contoh, panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pahala pengajian hari ini diberikan di dunia, nanti panjenengan pulang-pulang sampai di rumah, di meja tamu sudah ada duit 300 juta. Kemudian maghriban, selesai sholat maghrib di meja tamu ada duit 400 juta pahala dari sholat maghrib. Kemudian panjenengan sedekah 100.000, panjenengan mendapatkan 70 juta. Terus panjenengan gawe ke unjukan goseng kakung ibu-ibu, panjenengan mendapatkan 50 juta. Udah berapa juta tadi? Belum isya, belum subuh, belum zuhur, belum asar. Allahu Akbar. Kaya raya kita. Semua yang sholat, siapa yang beribadah menjadi orang yang banyak sekali duitnya. Apa yang akibatnya? Akibatnya pasar tutup, nggak ada orang jualan, kabeh wong wis duwe duit. Ya, sawah terbengkelai, tidak ada yang garap karena semua orang sudah punya duit. Mau beli beras tidak ada, ngeliwat orang nono, PT orang ngendok.
Lah ora dimpani ya. Ya, dan akhirnya kemudian semua manusia mati semuanya. Karena apa? Karena dunia kita terlalu apa? Terlalu sempit. Jadi ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, Allah mengatakan walau yu'ajjilallahu linnasi syarra isti'jalahum bil khairi, kalau Allah mensegerakan siksa sebagaimana Allah mensegerakan perbuatan baik pahalanya, laqudiya ilaihim ajaluhum, semua manusia akan mati kelaparan. Ya, aneh kan? Lo punya duit, semuanya punya duit kok jadi mati kelaparan. Ya gimana? Orang-orang yang punya sawah lebar-lebar itu tidak digarap. Kenapa lah nyos di duit tak? Saya nandur beras, maksudnya kan setelah beras jadi kemudian saya jual. Lah ngapain saya menjual beras wong saya sudah punya uang. Lagian itu tidak ada orang yang saling membutuhkan. Tapi beda Ibu, dengan pahala itu ditangguhkan. Nah, ketahuan sekarang. Inna hadainahu sabil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad menurunkan Al-Qur'an untuk memberikan petunjuk tata cara hidup yang benar. Maka kemudian dibagi dua manusia, imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bisa mensyukuri kenikmatan Allah, taat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang ingkar, ada yang kufur, ada yang musyrik dan lain sebagainya. Maka ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, sehebat-hebat orang adalah orang yang kuat. Dan orang yang kuat itu dimaksudkan adalah sabar. Dan selemah-lemah orang adalah orang yang gampang dan mudah mengeluh. Orang yang cengeng ini orang yang lemah. Nek bapak dan ibu, bapak-bapak dan ibu, kalau wanita dan laki-laki lebih kuat mana? Iya, kuat wanita. Bapak ini jangan lupa loh, wanita itu kalau di dalam lomba itu mendapatkan 3 juara, bapak-bapak cuma 1. 3 juara itu juara 1, juara 2, juara 3. Bapak hanya juara harapan 1. Itu hadiahnya hadiah hiburan itu. Juara 1 dapat 1 juta. Juara 2 750. Juara 3 500.000. Juara harapan 1 sajadah. Itu kejuaraan gitu. Saya pernah dulu mendapatkan juara harapan 1 gitu. Kenapa kok saya bisa juara harapan 1? Karena pesertanya ming papat. Iya, makanya saya dapat juara harapan 1. Nah, pesantren 5 juara harapan 2. Pesantren 6 juara harapan 3, pesantren 7 enggak dapat juara saya. Gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, buktinya apa? Wanita lebih kuat. Saya tak matur jujur nggih. 1, lebih banyak rondo tinimbang dudo. Betul Pak? Betul. Nek maghrib ya dah, ini kan kalau sudah maghrib udah nggak boleh diteruskan sama sekali sih. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pelajaran yang bisa kita pelajari bersama-sama pada kesempatan sore hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, waktunya saya kembalikan kepada Mbak Wilda ya, Mbak Wilda. Ada salah mohon maaf,
nasrun minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.